Sehat coach, kabarnya coach. Alhamdulillah sehat. Jadi ini, ntar ini nggak bisa lagi. Nah, Ini. sip. Oke coach. Biar nggak lama-lama coach, silakan waktunya dan tempat saya persilakan untuk coach Yuswa hari sore hari ini. Langsung ya. Siap. Oke, boleh ditunjukkan slide-nya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi. Ini sore yang luar biasa ya, karena Idul Fitri sudah dekat ya. Terus kemudian juga mudik juga sudah dekat ya. Jadi ini detik-detik menegangkan, teman-teman, dan membahagiakan. Ya, jadi waktu-waktu yang sangat ditunggu adalah seminggu lagi kita akan pulang, kita akan mudik ketemu sanak saudara kita. Itu adalah masa-masa yang sangat ditunggu setahun sekali. Dan kebetulan topik kita hari ini juga seru karena kita akan ngomongin mengenai mudik marketing ya. Boleh mungkin coba ditampilkan slide-nya boleh. Ya. Teman-teman, bentar. Teman-teman, saya lihat ininya. Udah ya, udah nampil ya materinya ya. Bentar. Oke, ya materinya udah ya. Oke, saya coba pakai punya saya atau pakai situ tuh saya kira sih sudah kelihatan sih, jadi nggak perlu. Mm-mm. Oke, teman-teman, topiknya adalah mudik marketing. Seperti kita tahu bahwa mudik adalah memang betul bagian dari ibadah kita ya, setelah setelah kita berpuasa dan kita mencapai kemenangan, maka kita merayakannya salah satunya adalah dengan mudik, teman-teman, ya. Tetapi perlu diingat ada efek samping, ya, ada efek sampingnya, ya. Efek sampingnya adalah bahwa ketika semua orang itu mudik, maka kemudian di situ ada kerumunan dan orang marketing, ya, orang bisnis, kalau ada kerumunan ini kesempatan untuk trafficnya besar, maka akan jadi peluang untuk kita melakukan jualan, melakukan pemasaran ya. Nah, teman-teman, tahun ini istimewa. Kenapa? Karena nah ini saya kebetulan punya datanya. Boleh lihat slide-nya boleh loncat dikit, boleh slide yang keempat kalau nggak salah, boleh. Nah, jadi kondisinya boleh loncat lagi, satu lagi. Ya, ini teman-teman ya. Jadi tahun ini istimewa. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya setelah pandemi itu tidak ada sama sekali larangan. Ya, nggak ada sama sekali larangan. Kalau yang tahun lalu kita diperbolehkan mudik ya, tetapi masih dilarang-larang, nggak boleh ini, nggak boleh itu ya. Tahun ini Pak Jokowi ya, semua menteri mengatakan nggak ada sama sekali larangannya. Dan teman-teman kalau kita lihat datanya seperti ini ya, coba bayangkan ya. Jadi kalau tahun 2019 orang yang mudik itu jumlahnya 18 juta, teman-teman ya. Terus kemudian tahun 2020 karena Maret 2020 itu adalah pandemi ya, jadi memang kita nggak boleh keluar dan tahun 2020 kita nggak boleh mudik, maka yang hadir atau yang mudik cuma 300 orang, teman-teman ya, cuma 300.000 orang ya. Jadi dari 18 juta menjadi cuma 300.000 ya, tetapi kemudian di 2021 naik ya cukup signifikan menjadi 1,5 juta ya. Tetapi yang sangat menarik datanya adalah ketika tahun lalu itu bayangkan dari 1,5 juta itu langsung melonjak menjadi 85 juta, dan tahun ini teman-teman diperkirakan, ini datanya Kementerian Perhubungan, tahun ini angkanya ya minggu depan itu, hari ini sudah mulai ya, angkanya akan melonjak lagi menjadi 124 juta. Saya nggak tahu apakah data ini keliru ya atau karena sumbernya sama, sumbernya dari Kemenhub ya. Bayangkan di 2019 sebelum pandemi itu nggak nyampe 20 juta, tetapi 2023 ini angkanya mencapai 124 juta ya. Nah, saya nggak tahu, mungkin barangkali ada perubahan asumsi atau apa, tapi rasanya kalau naik ya dari 2019 ke 2022 itu naik sampai dengan 4 kali lipat ya, dan kalau kita sampai dengan 2023 mungkin naik hampir mungkin 6 kali lipat, rasanya kok nggak mungkin ya. Tetapi lepas dari itu ya, pemudik tahun ini bakal luar biasa ya teman-teman. Kalau semua orang Jakarta, orang dari Bandung, orang dari
Surabaya ya semua akan mudik semua, maka akan terjadi kerumunan, akan terjadi crowd ya, akan terjadi pergerakan. Dan kemudian kalau demikian halnya, dan nggak cuman itu ya pergerakan orang, yang penting juga adalah pergerakan duit ya, karena duit THR yang didapat di Jakarta itu nanti akan mengucur ke kampung-kampung ya, di kampung ya itu nanti bentuknya bisa kita kulineran ya, kita beli macam-macam di kampung ya, itu semua duit akan ngalir, jadi terjadi pemerataan ya. Jadi intinya teman-teman, dengan lonjakan pemudik yang luar biasa ya, dari hanya 20 juta sebelum pandemi sekarang menjadi 125-an juta, maka ini adalah sebuah momentum, sebuah kesempatan yang luar biasa bagi marketer untuk jualan gitu ya. Oke, mungkin balik lagi ke halaman yang pertama, saya ingin ngasih overview dulu apa yang terjadi kalau kita memasuki bulan Ramadan dan Lebaran dan mudik ya. Boleh setelahnya dampaknya ke marketing ya. Jadi teman-teman, ini datanya dari Google teman-teman ya. Jadi bagaimana sentimen pembelian ya, pembelian oleh konsumen di masa-masa sebelum Ramadan, semasa Ramadan dan setelah Lebaran ya. Jadi teman-teman, kalau kita ngomong penjualan online ya atau pembelian online, customer beli online, itu penjualan atau pembelian oleh customer itu mulai merangkak naik itu 2 minggu sebelum Ramadan teman-teman ya. Jadi itu terlihat ya, di 2 minggu menjelang Ramadan itu sudah mulai gelagat kenaikan penjualan itu terjadi ya. Kemudian turun lagi ya di masa memasuki Ramadan itu cenderung turun dikit, tetapi kemudian naik di minggu pertama bulan Ramadan ya. Nanti setelah ini akan saya uraikan kira-kira produk-produk apa saja yang laris ya di masa-masa sebelum, selama dan setelah Ramadan dan Lebaran ya. Kemudian naik pesat ya, kemudian turun lagi dan kemudian akan mencapai puncak itu seminggu sebelum Idul Fitri ya, sebelum Idul Fitri seminggu ya, atau 2 minggu sebelum Idul Fitri itu mencapai puncak-puncaknya, dan kemudian malah di waktu Idul Fitri itu turun ya, tetapi kemudian seminggu setelah Idul Fitri itu naik lagi sedikit ya, kira-kira 30%. Kalau kenaikan yang seminggu atau 2 minggu sebelum Idul Fitri itu mencapai 100 sampai 110% teman-teman. Jadi kenaikannya sangat signifikan ya. Oke, coba kita lihat lagi lebih dalam lagi kira-kira apa saja activity, boleh setelahnya activity. Nah, kalau saya ringkes jadi kira-kira kayak begini teman-teman. Jadi sebelum Ramadan itu mulai naik ya, terus kemudian memasuki Ramadan di minggu pertama, week 1, week 2, itu yang nomor 2 itu naik pada waktu. Jadi itu FOMO teman-teman. Jadi begitu memasuki bulan Ramadan itu langsung FOMO. Ya, karena terutama emak-emak itu kayak panik buying, jadi beli Indomie, beli beras, beli lauk, semuanya dibeli ya, padahal nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi seolah-olah kalau mau Ramadan itu persediaan harus komplit gitu, makanya terus dibeliin semuanya. Makanya biasanya penjualan naik betul itu seminggu sebelum Ramadan ya, terutama untuk kebutuhan pokok ya. Terus kemudian di masa-masa seminggu setelah Ramadan itu naik, tetapi trennya akan turun ya sampai minggu kedua ya. Nanti akan naik lagi di Lailatul Qadar ya, di malam 17 itu akan naik lagi ya. Terus kemudian mencapai puncak itu seminggu sebelum Idul Fitri dan kemudian turun ya. Coba kita lihat activity-activity-nya di masing-masing activities itu ya. Jadi sebelum Ramadan itu emak-emak biasanya membeli persediaan makanan dan minuman ya, sembako. Nah, itu yang dilakukan. Maka kenapa penjualan jadi naik ya. Kemudian melakukan bersih-bersih, renovasi rumah. Jadi renovasi rumah itu dilakukan sebelum puasa dan nanti sebelum Lebaran juga mereka melakukan ya. Kemudian membeli atau mencuci atau melaundry perlengkapan ibadah ya, mukena, sarung, baju ya. Terus juga untuk yang masjid-masjid juga mulai berbenah, mulai dicat dan seterusnya. Makanya kenapa di masa-masa Ramadan dan menjelang Lebaran itu pabrik cat itu atau toko besi itu jadi laris ya, karena masjid-masjid pada berbenah ya. Terus kemudian di week 1 dan week 2 itu
agak longgar, agak turun karena apa? Karena kaum muslim fokus untuk menjalankan ibadah, ya. Nah, tetapi juga penjualan produk naik itu untuk produk-produk yang terkait dengan ibadah, ya. Jadi membeli takjil sekaligus ngabuburit itu juga dilakukan di situ. Kemudian masak ya untuk mak-mak, nah itu juga dilakukan di minggu pertama dan minggu kedua, ya. Terus kemudian minggu ketiga dan minggu keempat ini mulai ya setelah Lailatul Qadar. Jadi saat-saat inilah sekarang ini dan saya kira puncaknya bakal sore ini teman-teman karena ini malam minggu dan itu kira-kira satu setengah minggu sebelum Lebaran ya karena beberapa 2-3 hari ke depan kita akan mudik ya dan maka bajunya belinya sekarang ini. Jadi nanti teman-teman kalau sore ini ke mall maka pasti akan ramenya minta ampun ya dan terutama orang itu beli fashion ya karena baju. Jadi menariknya di Indonesia orang ke kampung itu juga dalam rangka flexing teman-teman ya. Jadi pamer kesuksesan, pamer apa namanya kekayaan dikit-dikit boleh gitu ya, nggak apa-apa. Jadi termasuk makanya pulang itu bajunya mesti harus baru, handphonenya mesti harus baru ya. Terus bahkan kalau bisa mobilnya juga harus baru gitu ya, walaupun mungkin mobilnya sewa gitu ya, nggak apa-apa ya, tapi baru gitu. Jadi menjadi sarana untuk flexing ya, makanya pembelian itu dilakukan di sekarang-sekarang ini. Dan saya kira puncaknya kalau nggak malam ini adalah besok malam ya, teman-teman puncaknya ya. Jadi di week 3 dan week 4 itu aktivitinya adalah mengadakan buka bersama dengan teman dan saudara di luar rumah ya. Jadi kalau yang sama keluarga itu di minggu pertama, minggu kedua, di minggu ketiga dan minggu keempat itu mulai dengan kolega, dengan kerabat ya, dengan teman kantor dan seterusnya. Ya. Terus kemudian membeli baju dan perlengkapan Lebaran ya untuk hampers dan seterusnya, membeli dan membagikan hampers ya. Kemudian servis kendaraan tadi saya bilang teman-teman, jadi bengkel-bengkel juga laris ya di minggu-minggu ini. Kalau tadi cat tadi di awal-awal puasa dan sebelum Ramadan tadi pabrik-pabrik cat toko-toko cat, toko-toko besi rame, maka di week 3 dan week 4 ini bengkel-bengkel akan rame dan saya kira puncaknya kalau nggak hari ini besok ya bengkel itu jadi mobil-mobil diservis ya di apa namanya dicuci, dibersihin ya biar kinclong lagi tadi. Walaupun mobilnya lama, tapi pulang kampung kelihatan baru gitu, ya. Itu. Kemudian melakukan zakat fitrah juga zakat mal dilakukan di minggu ke-3 dan minggu ke-4 ini. Jadi teman-teman puncak penjualan atau pembelian oleh customer, ya baik online maupun offline itu di mall dan di Tanah Abang, ya di Tamrin City dan seterusnya itu akan dilakukan di minggu ke-3 dan minggu ke-4. Teman-teman pada waktu Idul Fitri, maka karena semua orang beribadah ya, maka kemudian penjualannya akan turun ya. Kalau di minggu ketiga dan minggu keempat itu di puncak itu penjualan bisa mencapai 100 sampai 100%, maka kemudian di waktu Idul Fitri turun drastis, tetapi kemudian naik lagi menjadi sekitar 35% itu seminggu setelah Idul Fitri. Ya, jadi selama setelah Idul Fitri itu aktivitinya adalah tentu saja kita silaturahmi. Jadi pertama pagi kita sholat Id, ya, terus kemudian setelah sholat Id maka kita bersilaturahmi dengan keluarga, ya. Terus kemudian hari kedua atau hari ketiga Lebaran itu kita akan berkunjung ke saudara dan kemudian kulineran dan kemudian wisata, ya. Jadi puncak pembelian nanti juga akan terjadi setelah setelah Idul Fitri, tetapi itu terjadinya bukan di Jakarta atau di Bandung atau di Surabaya, di kota-kota besar, tapi kejadiannya pembelian itu akan terjadi di kampung, ya. Jadi duitnya bergeser. Kalau awalnya adalah mal-mal di Jakarta minggu ketiga dan minggu keempat, tetapi setelah Lebaran ya minggu pertama dan minggu kedua setelah Lebaran itu berganti, duit itu muternya ada di kampung, ya. Ini teman-teman, ini just untuk gambaran bagaimana sih kira-kira siklus pembelian konsumen sebelum Ramadan, selama Ramadan, kemudian selama Idul Fitri, dan kemudian setelah Idul Fitri. Teman-teman,
THR sekarang sudah didapat ya, karena pemerintah mewajibkan kemarin kalau nggak salah itu hari terakhir THR itu harus diberikan, maka ketika THR sudah di kantong, maka malam ini dan besok itu akan habis-habisan dibelikan untuk bermacam-macam. Puncaknya yang paling utama adalah fashion, teman-teman, nanti ada di belakang penjualan untuk di masa-masa Lebaran itu yang paling tinggi apa? Fashion ya, terus dan peralatan rumah tangga, kemudian termasuk gadget dan seterusnya ya. Oke, berikutnya boleh. Berikutnya ini just untuk pengetahuan teman-teman mengenai segmentasi konsumen di masa Ramadan dan Lebaran, teman-teman ya. Jadi saya suka bilang marketer itu harus menjadi sniper bukan menjadi Rambo ya. Kalau Rambo itu nembaknya ngawur, kalau sniper itu nembaknya titis ya, nembaknya itu tepat ke sasaran. Kenapa? Karena si marketer yang sniper ini ngerti target marketnya siapa ya. Jadi kita jualan itu mesti harus jelas siapa target market kita. Nah, teman-teman, ini ada 5 atau 6 ya target market ya, namanya segmentasi pasar. Jadi teman-teman itu milih segmennya harus benar gitu ya. Jadi di minggu pertama segmennya yang ditembak apa, di minggu kedua Ramadan yang ditembak apa, minggu ketiga apa, sehingga nanti pelurunya kalau kita ngerti segmen market yang kita tembak, ngerti target marketnya, maka peluru yang kita tembakkan juga mesti harus pas, harus sesuai dengan target market itu ya. Jadi yang pertama namanya spiritual seeker, teman-teman. Ini saya ambil dari Google nih teman-teman ya. Jadi segmennya itu yang pertama adalah spiritual seeker, yaitu orang-orang yang menggunakan puasa dan Ramadan dan Lebaran untuk beribadah secara khusyuk ya. Jadi menggunakan momentum ini setahun sekali betul-betul dimanfaatkan untuk beribadah. Sehingga segmen ini ya, kalau kita jualan ke segmen ini, produk-produk yang kita jual mesti harus produk-produk yang terkait dengan ibadah ya, misalnya konten Islami ya, terus baju koko ya, kopiah, sarung dan seterusnya ya, atau Quran ya, kita jualan Quran ya, itu adalah produk-produk yang kira-kira cocok dengan segmen ini. Yang kedua adalah namanya homemakers ya. Homemakers itu terutama emak-emak ini ya. Jadi emak-emak itu setahun sekali ingin menunjukkan kepada keluarga bahwa dia jago masak gitu ya. Jadi setiap datang buka puasa atau sahur, maka dia akan mendemonstrasikan kemampuan masak enak gitu untuk men-serve ya anak dan istri gitu ya. Jadi dia belanjanya itu total lah kira-kira gitu ya. Ini kira-kira untuk emak-emak ya, segmen emak-emak ya, namanya the home makers. Nah, yang ketiga adalah party animal, teman-teman. Ini terutama mbak-mbak ini ya, yang dia menggunakan Ramadan ya dan Lebaran itu untuk show off gitu ya, untuk bukber bareng ya, untuk kumpul dengan teman-teman. Jadi menggunakan waktu-waktu buka ngabuburit itu untuk untuk bersosialisasi ya, untuk ketemu teman, sekaligus kalau mau ketemu teman berarti hijabnya harus baru ya, kosmetiknya ya itu mesti harus terlihat sempurna gitu ya. Ini yang namanya party animal ya. Dia menggunakan Ramadan tetap ibadahnya, tetapi ada tambahan lifestyle di mana dia menggunakan misalnya momentum ngabuburit itu untuk bersosialisasi dengan teman ya. Ini party animal. Terus kemudian yang ketiga, yang keempat adalah tech followers ya. Tech followers ini adalah konsumen muslim yang memanfaatkan THR itu untuk beli gadget ya, untuk beli elektronik terbaru ya, terutama nanti bisa lumayan itu untuk flexing ke kampung itu ya. Jadi kalau handphonenya Apple yang terbaru atau Samsung yang terbaru gitu ya, atau headset barangkali, nah itu nanti bisa ditunjuk-tunjukkan ke di kampung ya, karena teman-teman kalau ke kampung ini kan, yang ke kampung kan ketemu kan nggak cuma orang kampung ya, tetapi juga teman-teman yang kita sama-sama mudik itu sekeluarga ya, satu semua kerabat akan kumpul ya. Itu yang keempat teman-teman. Terus kemudian yang kelima adalah homecomer ya. Homecomer itu adalah orang yang memanfaatkan Ramadan dan Lebaran itu sebagai momentum untuk mudik ya. Jadi segmen, kalau teman-teman kita melakukan mudik marketing, maka segmen yang utama adalah
segmen yang homecomers itu ya. Homecomers itu mudik ya maksudnya ya. Jadi mereka betul-betul nanti selama perjalanan ke kampung, terus kemudian selama di kampung kulineran, ya ketemu kerabat, itu kemudian balik lagi ke Jakarta, itu adalah momen yang sangat berharga dan dia akan total football gitu ya. Mulai dari bajunya, kendaraannya, ya gadgetnya itu dimaksimalkan. Itulah yang disebut sebagai segmen pemudik atau segmen homecomer. Segmen yang terakhir adalah segmen non-muslim yang dia ya karena muslim itu Lebaran itu tidak hanya punya kaum muslim ya rahmatan lil alamin. Jadi Lebaran puasa itu juga miliknya kaum non-muslim ya. Jadi kaum non-muslim ini juga memanfaatkan Lebaran itu untuk ya ikut-ikutan ya, ikut-ikutan seperti kayak merayakan Lebaran gitu ya. Jadi bajunya juga baru, gadgetnya juga baru gitu ya. Pokoknya yang penting ikut-ikutan ya, yang penting bajunya baru. Ya, itu yang non-muslim observing Ramadan. Teman-teman, kalau yang sebelumnya tadi adalah siklus pembelian, maka yang sekarang ini adalah segmennya. Ya, jadi teman-teman kalau sudah ngerti siklus pembeliannya dan segmennya seperti apa, maka berikutnya akan strategi marketingnya, bagaimana mudik marketing itu akan menjadi lebih gampang, lebih tajam. Tadi saya bilang jangan menjadi Rambo. Kalau Rambo itu nembaknya ngawur, pokoknya aku punya produk dan aku bilang produkku adalah produk paling hebat di dunia, kecap mesti nomor 1 gitu ya, nggak ada kecap nomor 2. Ya, tetapi nggak ngerti produk itu ditembakkan atau diarahkan ditargetkan ke siapa. Makanya teman-teman mesti harus ngerti perilaku konsumen selama belanja Lebaran, ya puasa, dan kemudian segmen-segmennya apa. Ya, ini yang kedua adalah segmennya. Oke, berikutnya adalah ini yang tadi sudah saya jelaskan, teman-teman. Tahun ini tahun yang istimewa karena bayangkan lonjakannya luar biasa dari 18 juta sebelum Ramadan, sekarang nanti diramalkan 2023 ya, yang seminggu lagi akan kita songsong, sekarang sudah jalan, itu akan mencapai 124 juta. Ya, ini artinya setengah penduduk Indonesia itu akan melakukan perjalanan untuk mudik, teman-teman. Ya, nah, yang namanya mudik marketing, ya, coba setelahnya boleh. Nah, ini yang paling utama adalah ini. Yang paling utama adalah yang saya sebut sebagai location based promo. Ya, jadi teman-teman coba di trace ya, kira-kira jalur-jalur mudik yang paling rame itu apa? Ya. Jadi kalau teman-teman nggak bisa jualan produk di situ, maka setidaknya teman-teman bisa promosi produk gitu ya. Jadi sekarang ini semua apakah Kalbe, apakah Mayora, ya apakah Indofood, mereka sudah mulai mapping itu. Kira-kira rest area mana yang bakal rame, ya jalur-jalur mana yang akan macet gitu ya. Bayangkan misalnya kalau ada satu kemacetan, terus teman-teman produk teman-teman hadir di situ ya, di billboard atau di flyer. Di situ orang lagi suntuk lihat produk kita. Nah, itu yang saya sebut sebagai location base. Ya, artinya kita melihat lokasinya. Makanya teman-teman yang punya produk apapun ya, kan awareness kan penting kan. Kalau misalnya kita nggak bisa jualan, kalau bisa sampai jualan bagus ya. Misalnya teman-teman punya warung atau punya kuliner di rest area bisa jualan gitu. Tapi kalau nggak punya gimana? Ya, teman-teman bisa memanfaatkan kerumunan orang atau crowd orang itu untuk mempromosikan produk kita ya. Jadi caranya bisa kreatif, bisa masing-masing ya. Misalnya teman-teman kalau pas di kemacetan ada apa namanya SPG gitu ya, pegang produk kita di tengah kemacetan, orang lagi suntuk gitu. Nah, dan produknya cuma satu-satunya punya teman-teman gitu ya. Artinya karena memang bukan tempat promosi di situ. Nah, itu langsung customer itu nempelnya itu awareness-nya itu akan sangat kuat sekali gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya nggak sampai sebegitunya, nggak sekreatif itu, at least teman-teman di rest area ya, teman-teman bisa lakukan promosi di situ. Karena pasti nanti 124 juta itu akan ngumpul di situ semuanya ya. Jadi ketika ada kerumunan, maka disitulah marketer bisa jualan. Ya, yang pertama adalah location base, teman-teman. Ya, location base artinya apa? Jalur-jalur mudik, ya, bisa dari Sumatera ke Lampung, dari Jakarta ke Semarang, Jakarta ke Surabaya, ya, Bandung ke Solo dan seterusnya, ya, atau lintas Sulawesi dan seterusnya. Itu jalur-jalur orang ngumpul itu di mana? Nah, teman-teman bisa melakukan promosi di situ. Ya, kalau perusahaan-perusahaan besar itu billboard itu bakal mahal, ya. Billboard di jalan tol itu bakal mahal, ya. Jadi di pintu-pintu tol dan seterusnya itu akan jadi
apa namanya venue-venue yang seksi untuk kita jualan ya. Jadi bisa langsung konversi di situ, bisa langsung jualan, atau kalau misalnya nggak bisa jualan produk ya kita promosi produk ya, bisa kita apa namanya sampling, bisa juga, atau cukup menunjukkan produk, misalnya barangkali teman-teman lagi meluncurkan produk baru, maka apa flyernya atau brosurnya atau billboardnya itu akan ada di jalur-jalur mudik tersebut ya. Yang pertama adalah location base, coba berikutnya. Yang kedua adalah ini apa namanya memanfaatkan Lailatul. Nah, ini istilahnya sebenarnya nggak benar nih teman-teman ya. Yang benar kan Lailatul Qadar, tapi ini agak-agak diplesetkan Lailatul Obral. Kenapa? Karena malam nanti ya sama besok malam barangkali itu adalah masa-masa obral ya. Ini kan detik-detik terakhir, masa-masa terakhir untuk konsumen beli karena nanti barangnya akan dibawa ke kampung. Jadi belinya mesti sekarang gitu ya. Makanya karena kalau barang itu sudah last minute gitu, sudah besok sudah nggak dijual, nggak dibeli lagi, itu istilahnya itu diobral gitu ya. Bukan diobral sih, tetapi teman-teman bisa menjual dengan harga diskon yang besar ya. Tetapi dengan diskon yang besar agar profitnya tetap terjaga, caranya gimana teman-teman? Ya, caranya adalah dengan mencapai volume ya. Jadi kalau teman-teman melakukan obral itu tujuannya adalah diskonnya digedein tetapi profitnya tetap terjaga. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan omset itu terutama dari sisi volumenya ya. Volume itu artinya apa namanya pembelinya akan banyak ya. Ini jadi manfaatkan Lailatul Obral baik yang di fisik ya di Tanah Abang, di apa namanya Tamrin City sekarang kejadian, ataupun teman-teman yang di e-commerce ya di marketplace ya nanti malam atau besok malam pasti akan kejadian sehingga teman-teman manfaatkan malam Lailatul Obral ini ya para konsumsi. Harusnya tuh nggak banyak konsumsi itikaf gitu ya, tetapi ini malah justru pada belanja dalam rangka apa? Dalam rangka untuk dibawa ke kampung ya. Oke, ini yang pertama, yang kedua. Yang kedua adalah fashion war. Memang tadi saya sudah cerita dikit teman-teman. Jadi penjualan besar di masa-masa Ramadan dan Lebaran itu yang pertama adalah fashion dan apparel. Yang kedua adalah household item, jadi produk-produk rumah tangga. Yang ketiga sepatu teman-teman. Kemudian yang keempat adalah care and beauty, jadi perlengkapan agar cantik ya, terutama kalau bajunya, fashionnya sudah beli, maka kosmetiknya juga harus beli ya, skincare, kemudian perlengkapan kosmetik itu juga tinggi penjualannya, kemudian fashion accessories dan kemudian furniture ya. Ini adalah produk-produk yang hot di masa minggu ketiga dan minggu keempat Ramadan ya. Ini teman-teman manfaatkan terutama yang punya brand untuk clothing. Ini adalah masa-masa yang momentum yang setahun sekali yang luar biasa ya. Nomor 2 berikutnya. Berikutnya adalah hampers ya. Jadi ini juga bisa teman-teman barangkali juga bisa untuk bisnis dadaan ya, bikin kue, terus kemudian bikin packagingnya, terus kemudian dijual bisa via TikTok atau via Instagram, bisa juga via e-commerce kalau teman-teman yang sudah punya toko di e-commerce ya. Jadi ini juga teman-teman yang pengen jadi apa dapat rezeki dadaan gitu, bisa juga jualan hampers ini ya. Ditampilkan di dalam sosial media atau di dalam e-commerce ya. Karena ingat di minggu ketiga dan minggu keempat Ramadan itu orang semua pada cari hampers ya, cari apa namanya oleh-oleh untuk parcel untuk dikirimkan ke saudara atau dibawa ke kampung ya. Nomor 3. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah zakat, teman-teman. Jadi terutama di teman-teman siswa ya, kita tahu bahwa Ramadan dan Lebaran ini adalah masa-masa juga kita untuk bersedekah ya, bersiswaf ya, zakat, infak, sedekah. Makanya memang di minggu sepanjang Ramadan sebenarnya, tetapi memuncak nanti di minggu ketiga dan minggu keempat, terutama zakat fitrah menjelang Idul Fitri ya, itu juga akan naik. Maka kemudian teman-teman yang bergerak di siswaf ya, rumah zakat, dompet duafa ya, dulu ada ACT ya. Nah, itu juga menjadi momentum untuk kita tidak hanya raising fund untuk zakat ya, tetapi juga untuk bagaimana
membangun awareness, membangun loyalty, membuat program-program. Kayak saya kebetulan punya banyak teman di rumah zakat dan dompet duafa, mereka kerja mungkin setahun cuma 2 kali itu. Ya, jadi di masa Ramadan dan masa apa namanya kurban, ya, karena memang disitulah semua kegiatan difokuskan, ya, tidak hanya untuk raising fund untuk zakat, tetapi juga melakukan program-program loyalty, program-program awareness, ya, mulai pasang billboard, ya, pasang iklan di TV dan seterusnya, ya, atau aktivasi di sosial media itu dilakukan pada masa Ramadan karena di masa Ramadan ketika orang itu sentimen spiritualitasnya itu meningkat, maka kegiatan zakatnya juga akan meningkat. Ya, ini nomor 4. Berikutnya adalah ini yang aku bilang tadi. Jadi location based promo. Jadi ketika semua orang Jakarta itu kembali ke Solo, ke Wonogiri, ke Klaten, ya, Semarang dan seterusnya, maka apa yang teman-teman bisa manfaatkan dengan arus besar sampai 125 juta orang ini besar sekali, maka teman-teman mesti harus melakukan yang namanya location based promo, ya. Jadi ikuti teman-teman kira-kira jalur mudik itu mana-mana aja, kira-kira pergerakan orang di mana, dan teman-teman itu adalah customer, itu adalah konsumen, teman-teman itu adalah pasar, maka teman-teman bisa manfaatkan arus orang ini di berbagai jalur mudik. Itu bisa untuk create awareness, bisa untuk create loyalty, bahkan bisa untuk konversi, ya, artinya teman-teman jualan melalui jalur-jalur apa namanya mudik tersebut, ya, location base. Jadi ikuti. Teman-teman juga bisa melakukan secara online, ya, melalui sosial media, ya, karena mereka selama perjalanan, apalagi kalau macet, ini ramalan saya macetnya akan luar biasa, maka mereka akan nganggur dan konsumsi konten di sosial media, ya, TikTok, IG, ya, yang lucu-lucu, yang berita-berita seru itu akan rame, ya. Jadi trafficnya di online juga akan rame, maka teman-teman secara fisik location base, secara online teman-teman juga bisa menyiapkan konten-konten yang related dengan apa namanya Ramadan dan Idul Fitri, ya, dan manfaatkanlah semasa mereka mudik itu baik dari Jakarta ke kampung atau dari kampung ke kampung gitu. Kayak saya misalnya, saya ibu di Purwodadi gitu, tetapi karena bapak asal Jogja, biasanya ke Jogja dulu, ada mbak di Klaten gitu, ya, terus kemudian ke Purwodadi, terus kalau mau balik lewatnya Semarang gitu, ya. Jadi antar jalur itu nanti macetnya juga minta ampun, ya. Jadi karena macet, ya, beberapa tahun yang lalu misalnya saya dari Jogja ke Klaten atau Jogja ke Solo aja bisa sampai 5, 6, 7 jam, teman-teman. Jadi suntuk betul. Maka kalau suntuk yang dilakukan adalah konsumsi sosial media itu akan meningkat, ya. Mereka akan banyak main Twitter, banyak main IG, banyak main TikTok. Maka teman-teman mesti harus menggunakan momentum itu untuk konten marketing, ya. Bikin konten-konten baik video, tulisan atau gambar untuk menarik atau membangun perhatian mereka selama mereka di dalam kemacetan, ya. Jadi kemacetan itu rezeki gitu, ya, bagi teman-teman, ya. Jadi bisa untuk bangun brand, bisa untuk jualan, ya, kemacetan selama apa namanya mudik, arus mudik gitu, ya, baik dari Jakarta ke kampung maupun dari kampung ke kampung gitu. Arus nanti setelah Lebaran itu arus dari kampung ke kampung atau dari Jogja Klaten, ya, Solo Wonogiri segala macam itu akan macetnya minta ampun, ya. Dan di sana ada pergerakan massa yang luar biasa, pergerakan pasar yang luar biasa, teman-teman bisa manfaatkan, ya. Oke, ini yang kelima. Terus berikutnya, yang berikutnya adalah ini yang saya bilang kalau kita ngomong perilaku konsumen, ya, menarik. Ini sudah menjadi kultur di Indonesia bahwa kita ke kampung itu juga kalau istilahnya sekarang itu flexing gitu, ya. Kalau zaman dulu kan ya pamer gitulah, pamer kesuksesan. Jadi intinya kenapa kalau ke kampung kita mesti harus pakai baju baru, kita pakai mobil baru, kita pakai gadget yang baru gitu, ya. Itu secara nggak sadar sebenarnya kita pengen menunjukkan ke orang tua kita, ke tetangga kita, ya, ke saudara-saudara kita yang juga dari berbagai daerah yang lain bahwa kita lebih sukses dari mereka gitu, ya. Nah, makanya untuk menunjukkan kesuksesan itu kita gadgetnya harus baru, mobilnya harus baru, bajunya juga harus baru, ya. Makanya ini bagi marketer peluang, ya, karena berarti mereka akan beli baju baru, mereka akan beli apa namanya mobil baru, ya, gadget baru, atau kalau mobilnya lama maka
bengkel-bengkel akan jadi rame karena apa? Kalau kosmetik mobil itu apa namanya ya? Mobilnya diperbaharui ya, dicuci, apa-apanya diganti gitu ya, aksesorisnya ditambahin gitu sehingga kelihatan lebih baru sehingga kemudian kalau kita ke kampung itu waduh ini pulang kampung sudah lama nggak pulang. Ini anakku gitu ya. Atau tetangganya bilang wah ini tambah sukses kayaknya ya, itu bagian dari flexing atau pamer kesuksesan ya. Oke, itu yang keenam. Berikutnya yang ketujuh adalah ini terjadi di minggu ketiga dan minggu keempat. Tadi saya bilang teman-teman, jadi kenapa selalu kalau di minggu ketiga dan minggu keempat itu terjadi orang itu belanja habis-habisan? Kalau dianalisis itu bisa dari sisi supply sama dari sisi demand, teman-teman. Ya, kalau dari sisi supply itu konsumen itu dapat THR, jadi duitnya ada. Ya, kalau duitnya ada dan duit itu THR itu kalau bisa harus habis gitu, ya, habis kurang dari sebulan gitu ya. Pokoknya balik kampung itu harus sudah habis gitu, ya, karena THR itu memang untuk Lebaran gitu. Makanya coba bayangkan ya, duitnya ada karena dapat THR. Terus kemudian kalau ke mall, kalau ke Tanah Abang, itu diskonnya gede-gedean. Ya, diskon 50% itu sekarang udah biasa. Ya, sekarang diskon tuh 60%, 70%, 80% gitu. Jadi duitnya banyak, terus kalau mau beli, diskonnya gede gitu. Jadi artinya apa? Duit yang banyak itu bisa dibelikan untuk lebih banyak barang karena diskonnya gede gitu. Nah, makanya sekarang ini teman-teman di Tanah Abang, di Tamrin City, ya, di mall semua itu semua sekarang pasang apa diskon sehingga yang awalnya kita nggak pengen beli, kita ke mall tiba-tiba begitu ada diskon 90% gitu atau diskon 80%, maka kita langsung FOMO ya. FOMO itu takut ketinggalan ya, takut rugi. Ya, makanya begitu ada diskon, waduh, nanti habis Lebaran sudah nggak ada diskon 70% lagi, maka mumpung THR ada sudah kita beliin gitu ya. Jadi teman-teman momentum minggu ketiga dan minggu keempat Ramadan itu adalah golden momentum ya karena THR sudah cair sementara diskon juga ada di mana-mana sehingga sentimen belanjanya itu menjadi tinggi sekali ya. Makanya saatnya Ramadan, saatnya Lebaran adalah saatnya belanja ya karena memang duitnya ada dan barang-barang lagi murah. Ketemu itu ya, momentumnya ketemu sehingga sentimen belanjanya akan meningkat luar biasa. Ini adalah opportunity bagi teman-teman untuk menyiapkan strategi marketing ya agar teman-teman bisa mendapatkan omset yang besar di masa-masa Ramadan dan Lebaran ini ya. Ini nomor 7. Berikutnya sampai 10 nanti. Yang ke-8 adalah ini setelah kita sampai di kampung, saya tadi cerita, maka teman-teman tadi location base, teman-teman promosinya atau marketingnya diarahkan ke kalau teman-teman jualan ya setelah Lebaran di Jakarta ya nggak ada ya, marketnya bergeser ke kampung ya, terutama yang kuliner ya. Kalau fashion adanya di Jakarta sebelum Lebaran. Tetapi kalau kuliner itu adanya setelah Lebaran dan adanya di kampung ya. Patternnya begitu. Jadi kalau fashion tadi yang tinggi itu adanya sebelum Lebaran, minggu ketiga dan minggu keempat Ramadan ya. Itu fashion, tetapi begitu sudah lewat Lebaran ya, sehari pertama atau minggu pertama itu adalah produk yang laku adalah untuk kuliner ya, kuliner dan adanya di kampung gitu ya. Jadi nomor 8 ini great time to explore local culinary itu adanya bukan di Jakarta tetapi seminggu dan paling lama 2 minggu setelah Lebaran dan adanya ya kulinernya itu ada di kampung ya. Ini nomor 8. Berikutnya yang 9. Yang 9 adalah oleh-oleh lokal, ini juga sama ya. Jadi ingat teman-teman siklusnya ya, psikologi konsumennya. Jadi tadi setelah pada waktu Lebaran ya, pagi kita sholat Id, kemudian kita silaturahmi sama keluarga, biasanya sehari atau paling lama 2 hari. Maka setelah itu 3 hari kemudian, 2 hari kemudian ya atau seminggu kemudian kita akan silaturahmi dengan kerabat ya, dengan di luar kota. Ya, kalau tadi di dalam kota, kemudian di luar kota. Di samping kita ke Klaten, dari Jogja ke Klaten, Jogja ke Solo, ya Semarang ke Purwodadi dan seterusnya. Itu di samping kita silaturahmi yang paling penting juga adalah kita cari oleh-oleh ya. Makanya teman-teman kalau punya bisnis oleh-oleh di Jogja atau di Solo atau di Semarang, maka itulah saatnya teman-teman untuk jualan di situ ya.
Atau misalnya kayak di Tegal ya, mungkin ada apa? Ada telur segala macam. Nah, itu di sepanjang jalan itu akan menjadi masa-masa yang golden moment ya. Jadi oleh-oleh untuk apa? Untuk dibawa balik ke Jakarta. Jadi ke Jakarta bawa oleh-oleh ke kampung, maka ke Jakarta lagi ya, dari Jakarta ke kampung bawa oleh-oleh banyak, maka dari kampung ke Jakarta bawa oleh-oleh lagi gitu. Jadi penuh, sama-sama penuh gitu ya. Itulah konsumen, terutama emak-emak ini yang paling paling suka bawa macam-macam ini ya, ke kampung bawa banyak ya, balik ke Jakarta bukannya kosong tetapi juga penuh juga ya, penuh dengan oleh-oleh gitu ya. Nah, itu yang ke-9. Oke, yang terakhir, yang ke-10. Oke, berikutnya. Nah, kemudian ini sama, jadi setelah Lebaran tadi, ya hari pertama itu keluarga, hari kedua mungkin kerabat tapi satu kota, ya satu kampung, tetapi di hari kedua, 3 dan 4 dan seterusnya itu akan ke antar kota, terutama kota yang berdekatan ya. Kayak saya misalnya selalu ritualnya dari pertama di Jogja, dari Jogja ke Klaten, ya Klaten kemudian ke Purwodadi atau ke Semarang gitu ya. Nah, itu selalu ritualnya kayak gitu ya, jadi saling mengunjungi. Makanya kemudian nanti jalan-jalan setelah Lebaran ya, kalau sebelum Lebaran yang macet yang di Jakarta ke kampung, maka nanti pas setelah Lebaran, seminggu setelah Lebaran, maka yang macet nanti luar biasa adalah dari Surabaya ke Malang ya, dari Malang ke Banyuwangi atau ke mana kemudian Semarang ke Solo ya, Solo ke Jogja, itu akan macet luar biasa ya. Oke, saya kira itu ya. Boleh setelahnya apa? Ada lagi? Cukup? Oke, nah ini buku saya teman-teman. Ada FOMO, tadi ngomong sedikit mengenai FOMO marketing, kemudian juga saya kebetulan sejak 2014 juga bikin studi mengenai apa pasar muslim di Indonesia. Ini buku terbaru saya tahun lalu, Milenial Muslim Megashift, mengenai bagaimana perilaku konsumen di masa setelah apa namanya pandemi ya. Oke, mungkin balik ke depan saya rangkum sebelum kita nggak tahu nak datanya jawab nggak, atau karena sudah mungkin mendekat ke buka ya. Nanti apakah datanya jawab, nanti boleh kalau mau ada tanya jawab sampai menjelang apa namanya menjelang buka ya. Oke, depan aja teman-teman, mungkin saya rangkum. Jadi kenapa mudik marketing itu menjadi penting? Yang pertama adalah karena, coba setelahnya boleh, setelahnya lagi yang apa mudik yang 124 juta. Setelahnya lagi, teman-teman, momentum penting ini ya, karena bayangkan bisa naik 4 kali lipat ya, dari sebelum pandemi itu 85 juta dan sekarang naik 6 kali lipat menjadi 125 juta. Dari lihat angka ini, maka kita akan memprediksi pergerakan konsumen yang luar biasa. Makanya teman-teman harus manfaatkan ini untuk melakukan macam-macam jualan ya. Ingat, yang pertama adalah ngerti pola pembelian sebelum, semasa, boleh sebelumnya, semasa, dan setelah Lebaran ya. Coba slide sebelumnya. Puncaknya ingat di minggu ketiga dan minggu keempat ya, itu puncak, dan item yang paling tinggi adalah untuk fashion. Boleh sebelumnya, slide sebelumnya. Slide sebelumnya boleh, ini ya puncaknya di minggu ketiga dan minggu keempat. Terus boleh setelahnya, slide setelahnya. Jangan lupa teman-teman juga mesti harus ngerti, saya katakan tadi, janganlah jadi Rambo ya. Seorang marketer mesti harus titis ya, harus apa ya, tepat dalam menarget pasar. Maka kuncinya adalah harus ngerti siapa produk yang tak jualin ini untuk siapa gitu. Makanya ketika kita ngomong target market, maka teman-teman mesti harus jeli dalam melihat segmen-segmen pasar yang ada. Ini ada 6 segmen yang teman-teman bisa ambil ya untuk apa konsumsi selama, untuk konsumen selama Ramadan dan Lebaran ya. Jadi ini bisa dari waktu ke waktu. Misalnya contohnya kalau yang spiritual seeker itu akan tinggi pada minggu pertama dan minggu kedua ya. Begitu juga untuk yang homemakers itu di minggu pertama, itu mak-mak itu apa hobi masak itu biasanya di minggu pertama, minggu kedua aja ya. Minggu ketiga dan minggu keempat Ramadan udah mulai inget kampung, sudah lupa masaknya gitu ya. Nah, kalau yang mbak-mbak yang party animal mungkin akan banyak mulai di minggu kedua dan minggu ketiga ya. Terus kalau yang tech follower itu sudah mulai mudik gitu ya, itu udah mulai beli gadget dan seterusnya. Sementara kalau yang homecomers itu terutama adalah mereka seminggu sebelum Lebaran dan 2 minggu setelah
Lebaran. Itu adalah segmen yang untuk homecomer atau segmen yang mudik. Oke, mungkin saya kira itu saya kembalikan ke Mas MC, Mas siapa tadi? Mas Priyo, Mas Coach. Priyo ya. Saya kembalikan ke Mas Priyo. Yuk, monggo Mas Priyo. Baik, Coach. Terima kasih Yeah. banyak, Coach. Ini luar biasa nih ya. Kita dapat oleh-oleh ilmu mudik nih ya sebelum Ya. mudik nih. Coach, izin. Ya. Kalau terkait dengan segmentasi tadi, Coach, atau psikologi konsumen ya, Coach. Ya. Ini kalau momen-momen sekarang ini tuh lebih baiknya kita sebagai UMKM itu lebih mengarah atau mendominasi di online kah atau di offline kah, Coach, ketika berjualan? Ya, jadi pertama teman-teman online dan offline itu tidak saling tidak saling istilah saya itu zero sum game. Jadi kalau online-nya gede terus offline-nya enggak gitu. Jadi digarap dua-duanya karena dua-duanya matters ya. Terus kemudian berdasarkan perilaku konsumen tadi ya, kalau untuk mudik ya tentu saja yang paling dominan adalah untuk yang offline ya. Ya, tadi yang saya bilang location based tadi terutama yang paling menonjol adalah untuk yang offline ya, terutama di jalur-jalur mudik. Tetapi di minggu ketiga dan minggu keempat ya, kalau kita ngomong Lebaran sale, maka dua-duanya itu oke. Ya, dua-duanya oke. Tapi kalau yang offline itu kan berarti harus effort. Kita mesti harus ke mall. Ya, kita harus ke Tanah Abang, kita harus ke Tamrin City gitu. Tapi kalau di online-nya itu lebih convenient ya, itu via handphone kan, ditetapkan waktunya kapan, biasanya malam gitu ya. Nah, jadi dua-duanya kita bisa lakukan ya. Tetapi ingat teman-teman sekarang ini karena saya kebetulan ada surveinya, konsumsi digital itu agak turun teman-teman. Jadi dengan lewatnya pandemi itu orang itu sekarang terutama di tahun ini dan tahun depan mungkin orang akan kayak balas dendam ya. Jadi sebelumnya dikurung di rumah, sekarang terus boleh keluar rumah, maka itu kayak macan lapar. Jadi makanya sekarang itu campaign yang sifatnya offline itu lebih matter sekarang ya. Tetapi bukan berarti mereka akan meninggalkan online ya. No, online akan tetap penting karena apa? Karena online itu menawarkan kemudahan ya, karena waktunya efisien. Bayangkan kalau ke mana ke Tanah Abang itu, saya Kelapa Gading ke Tanah Abang itu ke sana aja udah 2 jam gitu ya, terus nanti macet segala macam sehingga repot lah gitu ya. Tetapi ada orang yang memang senang repot-repot gitu ya, senang nawar gitu ya, itu akan lebih memilih offline ketimbang online ya. Jadi teman-teman lakukan dua-duanya. Tapi kalau misalnya nggak punya channel di Tanah Abang atau di mall ya terpaksa melakukan dengan secara online ya. Tadi yang slide yang pertama tadi itu adalah perilaku konsumen untuk yang online tadi itu ya, yang slide yang pertama tadi. Jadi teman-teman itu juga bisa dijadikan acuan untuk bagaimana kita strategi online kita sepanjang Ramadan dan Lebaran. Itu Mas Kalau Rio. siap, Coach. Kalau kira-kira nih, Coach, kalau kita saat ini langsung mulai dengan strategi marketingnya pakai ads gitu, Coach, itu apakah Ya, tepat, Coach? ya, justru tadi ya di minggu teman-teman ambil momentumnya adalah di minggu ad ya, karena ad ini kan sifatnya kan mass ya. Jadi dan orang sekarang pokoknya FOMO-nya tinggi nih di minggu ketiga ya sekarang ini ya. Kalau ad saya kira sekarang sudah terlambat ya, mungkin seminggu yang lalu, mulai dari seminggu yang lalu gitu ya. Karena tadi puncaknya kan puncak pembeliannya kan terjadi di minggu ketiga dan minggu keempat gitu ya. Jadi mungkin di tanggal-tanggal 15 lah ya, kalau Lailatul Qadar itu kan 17 ya. Nah, jadi kalau mau di campaign gede-gedean itu ads itu adanya di setelah 15 sampai menjelang Lebaran ya, karena menjelang Lebaran itu sudah turun ya, turun drastis ya teman-teman. Tapi sampai dengan 3 hari ya, 2 hari atau 3 hari menjelang Lebaran itu bisa naik sekitar 100-an% ya. Jadi justru di push kalau ads itu di situ gitu. Baik, Coach. Terima kasih, Coach. Ini ada Ya. dari Mbak Naira, Coach, dari Malaysia. Mm-mm. Untuk tradisi balik kampung or eksodus di Malaysia seperti tidak terlalu ramai seperti di Indo. Pertanyaannya bagaimana untuk marketing penjualan PO makanan khas Indo untuk di time mapping kan seperti di materi ini, Coach. Ah, Nah, ini menarik nih. Memang kalau di sana mesti harus ngerti ya perilakunya ya. Jadi memang mesti harus dilihat ya, diamati ya. Karena memang nggak mesti sama. Apalagi ini makanannya makanan Indo ya, makanan Indonesia ya. Saya nggak tahu Makanan juga Indo. preferensi antara preferensi orang Malaysia
terhadap makanan Indonesia seperti apa ya. Jadi mesti harus dilihat sih ya. Nah, apa namanya? Tentu saja untuk area by area, bahkan misalnya di Cina ya tadi yang saya gambarkan tadi, boleh mungkin bisa ditunjukkan lagi timelinenya tadi, time mappingnya tadi itu mesti harus dikaji dulu. Saya terus terang nggak begitu ngerti bagaimana perilaku konsumen di sana ya. Tetapi mestinya boleh ditunjukkan. Nah, coba memang marketing itu butuh kayak gini, Mas Brio. Jadi dan UKM itu boleh, mungkin kalau UKM kan duit nggak banyak segala macam ya, tetapi mesti harus juga ngerti kira-kira perilaku konsumen itu seperti apa. Kenapa kita harus tahu perilaku konsumen? Karena yang ngasih duit itu kita itu konsumen, sehingga kita ngerti harus bagaimana pola pembelian mereka. Juga sebelumnya yang satunya, yang ini ya. Setelahnya boleh. Nah, ini barangkali kalau di Malaysia, apalagi produknya spesifik ya, makanan itu akan agak berbeda. Tadi misalnya ya, kalau di Indonesia, ya kalau makanan itu kalau semasa puncak biasanya malah justru di minggu pertama dan minggu kedua, ya minggu ketiga dan keempat agak turun, ya justru makanan itu karena orang itu happening untuk buka puasa itu adanya di minggu pertama dan minggu kedua, ya. Di minggu ketiga dan minggu keempat itu sudah mulai ingat kampung, ya sehingga mereka sudah mulai konsentrasinya ke kampung, maka konsentrasi pembeliannya lebih kepada hampers, ke oleh-oleh, ke baju gitu. Jadi ini pergeseran yang mungkin tetap akan beda antara di Malaysia atau di sini ya. Makanya mesti harus dilihat. Saya terus terang nggak begitu belum mendalami bagaimana perilaku di sana, tapi teman-teman coba amati aja perilaku di sana orang-orang itu biasanya dalam hal belanja itu seperti apa dari minggu ke minggu. Ya memang mesti harus dipelajari juga sih, kalau enggak kan kita enggak tahu gitu ya. Nah, jadi kalau di Indonesia mappingnya seperti ini ya. Nah, mestinya secara umum ya, kalau kaitan saya enggak tahu di sana apakah ada juga tradisi flexing gitu ya. Kalau ada flexing ya yang mendorong orang kenapa pembelian di minggu ketiga dan empat itu tinggi untuk fashion ya, itu adalah karena untuk flexing ya, dalam rangka kita untuk narsis atau kita menunjukkan kesuksesan kita di kampung. Nah, di Malaysia apakah ada enggak ya? Karena area by area, negara by negara itu punya perilaku yang berbeda ya. Nah, mungkin nggak perlu sampai riset, tetapi Mbak siapa tadi mungkin Mbak Naira. mungkin bisa melakukan pengamatan umum lah ya. Jadi kira-kira polanya seperti apa. Juga untuk kategori produk, baik kategori produk itu akan beda-beda. Jadi pola ini nggak berjalan sama. Misalnya tadi ya, toko besi atau toko cat ya, produk cat itu larisnya bukan minggu di 3-4 ya, tapi justru sebelum Ramadan ya, itu justru penjualan tinggi. Atau misalnya bengkel itu justru tinggi sejak 2 minggu kedua ya, minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat ya, terutama minggu ketiga dan minggu keempat karena mau dipakai di pas waktu mudik gitu. Jadi hampers adanya di 3-4 gitu ya. Konten keislaman adanya di minggu pertama dan minggu kedua, karena pada waktu minggu pertama dan minggu kedua itu kaum muslim tuh kusuk ya, kusuk masih belum ingkat ke kampung tuh, ingatnya adalah beribadah betul gitu ya. Makanya konten-konten Islam ya, penjualan Quran, penjualan peralatan sholat ya, itu akan menjadi tinggi itu minggu pertama minggu kedua. Nah, jadi teman-teman ini yang saya katakan tadi, teman-teman nggak boleh menjadi Rembo ya. Kalau Rembo itu pokoknya sepanjang Ramadan pasti penjualan oke gitu. Nggak begitu ya. Untuk cat ternyata malah justru sebelum Ramadan gitu. Itu namanya sniper. Sniper itu kita itu segmennya jelas, targetnya jelas, produk kita sesuai dengan target market yang kita bidik itu ya. Seorang marketer, teman-teman UKM mesti harus menjadi sniper, bukan menjadi Rembo. Kalau Rembo nembaknya ngawur karena nggak ngerti segmennya, nggak ngerti target yang dituju, dan nggak ngerti siklus pembelian gitu ya. Makanya penting kita mempelajari siklus pembelian ini ya, time frame selama Ramadan dan Lebaran gitu. Itu Mas Priyo. Siap. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab ya Mbak Naira. Ada nih dari Mbak Siti Aminah, Coach. Untuk bisnis haji dan umroh, insight marketingnya seperti apa, Coach, sebelum dan pasca Lebaran? Ya, teman-teman kalau haji mungkin haji itu agak sulit ya, karena produknya terbatas ya, jadi availability-nya itu terbatas ya, karena memang kan sudah dijatah ya. Kita bahkan ngantrinya ada 40 tahun, ada 30 tahun gitu ya. Nah, tapi yang seksi, yang utama adalah umroh ya. Umroh di masa-masa
Ramadan kan memang momentum Ramadan digunakan karena keislaman kita sedang tinggi-tingginya, digunakan untuk umroh gitu ya. Nah, tapi misalnya enggak pun, teman-teman juga bisa melakukan untuk promosi untuk awareness dan promosi untuk apa namanya men-trigger nanti setelah Ramadan atau pas di setelahnya ya, karena ini momentum puasa Lebaran ini konsumen sentimen keislamannya lagi tinggi, kekhusyuannya beribadah tinggi, maka keinginan trigger untuk berumroh ya, walaupun umrohnya itu apakah pas di Ramadan atau setelahnya itu akan tinggi. Ya, makanya ketika iklan atau promosi kita muncul di tengah konsumen lagi sentimennya lagi tinggi kepada ibadah, maka nyantolnya hooknya itu juga akan lebih kuat gitu. Makanya saya katakan teman-teman, masa-masa Ramadan dan Lebaran juga masa yang ampuh ya, karena tadi tingkat kekhusyuan kita, keimanan kita lagi tinggi-tingginya, maka ketika disentuh dengan satu konten atau satu pesan pemasaran yang menyentuh, yang oke ya untuk umroh, maka dia akan lebih gampang nyantolnya, nggak gampang ngehooknya itu akan gampang ya. Jadi teman-teman kalau promosi untuk umroh ya, karena umroh ini kan bisa kita lakukan setiap saat ya, maka tentu saja karena masa siklus Ramadan Lebaran ini kira-kira 2 minggu sebelum puasa dan 2 minggu setelah Lebaran, maka sepanjang kurun waktu itu ya itu akan menjadi masa yang bagus untuk kita memarketingkan produk umroh kita. Terutama teman-teman, terutama adalah yang hot adalah di minggu pertama dan minggu kedua itu. Itu ketika kekhusyuan itu tinggi-tingginya. Ya, mungkin kalau kita pulang kampung itu udah agak lupa, sudah kepikirannya ke kampung ya, minggu ke-3 dan ke-4 itu mungkin sudah agak lupa umroh gitu ya. Tetapi di minggu pertama dan minggu kedua itu adalah masa-masa yang golden moment untuk teman-teman bisa promosi untuk produk yang terkait dengan umroh dan haji. Ya, itu Mas Priyo. Baik Coach, mudah-mudahan menjawab tuh Pak ya. Ini ada satu lagi nih Coach dari Pak Dedi S. Setiap produk ada masa panennya. Apakah ini berarti kita harus punya lebih dari satu produk atau brand? Nah, teman-teman tadi segmen by segmen ya. Jadi kalau teman-teman memang mau fokus nggarap semua pasar yang ada semasa semasa Ramadan dan Lebaran, maka kategori-kategori yang umum kan jelas ya. Kalau musiman itu hampers atau hampers namanya satunya hampers itu namanya apa? Nah itu ya hampers yang untuk dikasihkan ke kerabat ya. Terus kemudian juga fashion ya, teman-teman kalau mau masuk di fashion juga hot di masa-masa Lebaran dan puasa. Terus kemudian makanan ya, makanan kecil, makanan nah itu yang mungkin banyak bisa juga kita jual ya, mungkin bikinnya juga nggak begitu sulit gitu, kue dan seterusnya. Nah itu. Nah jadi ada produk-produk yang sensitif atau produk-produk yang pas kita pasarkan di masa-masa Ramadan Lebaran, dan itu kan berulang kan tiap tahun kan. Jadi teman-teman kalau memang mau memanfaatkan masa-masa Ramadan dan Lebaran ini, teman-teman pertama identifikasi produk-produk yang laku di masa-masa itu, masa Ramadan dan Lebaran, kira-kira 1,5 bulan ya range-nya, kategorinya apa, dan teman-teman persiapkan selama setahun gitu, dan pemasarannya, penjualannya dilakukan fokus ya di 1,5 bulan dari sebelum Ramadan sampai dengan setelah Lebaran. Jadi ini bisnis yang besar nih teman-teman. Jadi bisnis dadaan gitu juga bisa. Kalau kue kan mungkin masih bisa dadaan ya, hampers bisa dadaan ya. Tetapi kalau fashion mungkin kalau kita trading, kita jual, kita beli di Tanah Abang, terus kita jual lagi, terus dikemas dalam bentuk hampers misalnya, itu juga bisa dadaan gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman memang jualannya memang sudah fix di satu kategori, berarti kan jualannya nggak cuma di masa Ramadan dan Lebaran gitu ya. Tapi teman-teman yang mau memanfaatkan momen ini untuk bikin bisnis ya, yang khusus hanya di masa Ramadan dan Lebaran, wah itu seru itu ya, karena berulang tiap tahun selalu ada dan selalu penjualannya tinggi gitu. Nah, jadi teman-teman 3 bulan sebelum Ramadan sudah persiapkan semua produknya, terus proses jualannya dilakukan, marketingnya dilakukan. Ingat tadi ya 2 minggu ya, campaign besar-besaran 2 minggu sebelum Ramadan sampai 2 minggu setelah Lebaran, itu mudah-mudahan omset tinggi bisa kita dapat ya dengan full ya, dengan menggarap pasar-pasar yang memang hot di masa Lebaran dan Ramadan dan Lebaran itu ya. Tadi kategori-kategori produknya
saya sudah uraikan. Itu Mas Rio. Baik, baik coach. Terima kasih coach. Ini Oh, karena ini waktunya sudah mau menjelang nah, berbuka nih coach. ya ini udah tinggal setengah jam lagi ya. Siap. Ini Oke. untuk Oh close. ya, Siap. teman-teman, kalau mau banyak informasi, pengetahuan, mungkin bisa follow IG saya ya, Yuswo Hadi ya. Yuswo itu umur, Hadi HADY ya, nggak pakai I tapi pakai Y. Jadi saya juga banyak ilmu mengenai marketing, termasuk mengenai Ramadan marketing ini ya. Teman-teman kalau mau belajar, mau tanya, tadi yang tanya belum kejawab, nanti bisa tanya via IG boleh ya. Oke Mas Priyo. Siap coach. Untuk closing statement dari untuk teman-teman UMKM nih coach seperti apa coach? Silakan coach. Teman-teman, ini adalah golden moment ya. Ini adalah masa-masa 1,5 bulan. Ini adalah masa-masa yang luar biasa ya. Apalagi sekarang ada 124 juta. Mungkin sekarang saya ngomong ini udah terlambat ya, karena harusnya ngomong ini 2 bulan yang lalu ya. Tapi nggak apa-apa untuk Ramadan dan Lebaran tahun depan. Ini adalah 1,5 bulan. 2 minggu sebelum Ramadan dan 2 minggu setelah Lebaran adalah golden moment untuk kita jualan teman-teman ya. Kalau teman-teman mau tetap jualan fashion ya, makanan, terus kemudian berbagai produk yang terkait, oke. Tetapi kalau mau musiman juga seru ya, karena UKM kan biasanya suka yang musiman tapi omsetnya gede ya. Persiapkanlah 3 bulan sebelumnya produknya ya, misalnya hampers ya, fashion ya, makanan, kue segala macam dipersiapkan. Terus manfaatkanlah selama 1,5 bulan ini untuk campaign besar-besaran. Mudah-mudahan dengan 1,5 bulan ini bisa nutup penjualan setahun, kan lumayan itu kan ya, sehingga ini bisa menjadi bisnis teman-teman, dan ini akan berulang setiap tahun. Manfaatkanlah momentum yang luar biasa ini untuk kita dapat omset yang luar biasa, memanfaatkan Ramadan dan Lebaran untuk kita jualan, untuk marketing produk kita. Itu Mas Priyo. Terima kasih teman-teman, selamat berbuka nanti, dan mudah-mudahan sampai dengan hari kemenangan kita betul-betul sukses ya menjalankan ibadah puasa kita, dan kita nanti pas Idul Fitri betul-betul mencapai kemenangan yang luar biasa. Mas Priyo. Amin. Terima kasih banyak coach sharingnya di sore hari ini, dan kami dari tim Evapora juga mengucapkan terima kasih banyak coach yang sudah hadir meluangkan waktu nih. Alhamdulillah ini sehat selalu coach ya. Dan untuk teman-teman sahabat UMKM di seluruh Indonesia juga terima kasih kami sampaikan bahwa sudah hadir dan mau join untuk ikut serta belajar bareng dengan Coach Yuswo Hadi di sore hari ini. Mudah-mudahan bisnisnya juga berkembang semuanya. Oke, kami dari tim Evapora mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa esok hari. Ya, ingat esok hari Evapora akan hadir lagi di waktu dan jam yang sama dengan coach dan materi yang berbeda tentunya ya. Terima kasih banyak. Salam untuk keluarga semuanya. Mudah-mudahan lancar. Bismillah. Bila topik berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman pamit dulu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach Yuswo.